Laboratorium Makanan Sehat bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hari Kamis 19 November 2020 di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Salam serta salam Sakupa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan kerabat beliau, serta semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 10 Banjarmasin, Bapak Haji Jaini Juhdi SPDMM, Pengelola Sekolah Bapak Dr. Haji Edi Khairuddin ME, Bapak narasumber kita yaitu Bapak Kandes Fajar Wahyudi APT, peserta dari Sekolah Imbas dari SMA Negeri 13, SMA Negeri 3, SMA Ukhuwah dan SMA Negeri 9 Banjarmasin, wali kelas dari SMA Negeri 10 Banjarmasin serta petugas UKS SMA Negeri 10 Banjarmasin. Saya akan membacakan susunan acara untuk pagi ini. Yang pertama pembuka, kedua sambutan, ketiga pembacaan doa, 4 pemaparan narasumber, 5 tanya jawab, dan 6 penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua yaitu sambutan Fajar Wahyudi dari IBPOM Kota Banjarmasin yang hari ini sekaligus menjadi narasumber kita, dan Bapak Pengawas Pembina Bapak Dr. Haji Edi Khairuddin ME, Bapak-bapak dan ibu-ibu para pembina dari Sekolah Imbas, yaitu dari SMA Negeri 3 Banjarmasin, SMA Negeri 9, SMA Negeri 13, dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah. Bapak dan Ibu petugas kantin sekolah, kemudian bapak-bapak dan ibu guru, wali kelas SMA Negeri 10 Banjarmasin, anak-anakku semua, beserta sebagai peserta high school, UKS atau PNR baik dari Sekolah Imbas maupun SMA Negeri 10 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan post training atau IHT dalam rangka pengembangan pendidikan karakter di SMA Negeri 10 Banjarmasin yang kegiatan pengembangan karakter ini atau pendidikan karakter dalam rangka pengembangan sekolah itu adalah berasal daripada bantuan pemerintah atau bantuan tahap 4, di mana SMA Negeri 10 Banjarmasin termasuk salah satu sekolah yang sebagai salah satunya adalah mungkin rintisan sekolah SMA Negeri Banjarmasin yang akan mengimbaskan pada sekolah Imbas tentang pengembangan pendidikan karakter tersebut. Terlupa salam kita haturkan kepada Nabi dan Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hormati, sebenarnya pendidikan karakter melalui pengembangan eskul itu adalah sesuatu yang harus dipilih oleh sekolah dalam mengembangkan eskul. Jadi sekolah itu kan masing-masing memiliki eskul dengan beragam. Jadi ada di antara kegiatan eskul itu mungkin salah satunya seperti UKS, PNR, kemudian Paskibra dan lain-lainnya. Nah, mengapa eskul ini yang dipilih? Jadi menjadi sasaran bagi SMA Negeri 10 Banjarmasin karena bantuan pemerintah ini adalah harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Artinya ketika kegiatan itu dilaksanakan pada bulan November, maka bulan Desember itu, jadi sebelum berakhirnya bulan Desember itu, produk dan hasilnya itu sudah terlihat. Nah, itulah sebabnya mengapa SMA Negeri 10 Banjarmasin memilih pengembangan eskul itu ke arah kegiatan seperti eskul, UKS, dan sasarannya atau PNR. Nah, mengapa yang diambil itu adalah seperti peningkatan tanaman
obat keluarga dan sosialisasi terhadap makanan sehat. Karena pertama kita ini terinspirasi daripada pandemi COVID-19, di mana seorang sehat itu harus memiliki tubuh yang imun. Nah, tubuh yang imun itu tidak terlepas daripada hal-hal yang ruang lingkupnya adalah sekitar kita yang harus sehat, seperti lingkungan yang sehat, termasuk sanitasinya, higienisnya, dan itu adalah antara lain sasarannya makanan. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sosialisasi makanan sehat ini paling tepat sebenarnya diarahkan kepada eskul, UKS atau PMR, karena eskul ini adalah yang kontribusi sangat besar terhadap sekolah. Boleh jadi mereka ini sebagai orang-orang yang nanti akan memberikan masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain bagaimana makanan sehat itu. Lalu kenapa juga petugas kantin di sekolah? Karena petugas kantin itu hanya menjual makanan. Jadi menjual makanan kepada konsumen, dan konsumennya ada anak-anak kita, peserta anak, guru-guru juga. Mau tidak mau, maka petugas-petugas kantin sekolah ini harus memiliki pemahaman dan wawasan tentang olahan makanan sehat itu seperti apa, makanan yang sehat itu seperti apa. Itulah sebabnya kami mengundang, paling tepat memberikan masukan tentang sehat itu adalah daripada Balai Penelitian Obat dan Makanan, BPTOM, atau singkat BPTOM. Nanti akan disampaikan pada Bapak Ibu. Kebetulan Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa kantin SMA Negeri 10 Banjarmasin ini adalah kantin yang mungkin pada tahun ini ada di sekolah kita, duduk kemudian kita kantin. Nah, ini juga paling kenapa dipilih harus asosiasi makanan sehat. Nah, sekolah yang sehat itu salah satunya dia harus memiliki kantin yang juga sehat. Bapak dan Ibu, sosialisasi makanan sehat ini adalah sebenarnya bukan hanya diarahkan pada mungkin fungsinya pada olahan makanan saja, tapi ada lebih jauh lagi bagaimana sekolah itu mampu dia menerapkan eskulnya, terutama eskul yang mungkin berhubungan dengan prakarya. Karena biasanya berhubungan dengan pembuatan makanan, olahan makanan, produk-produk makanan yang juga bisa dijual. Mau tidak mau siswa-siswa yang berada dalam sekolah itu, termasuk guru pembinanya, juga memiliki wawasan dan pengetahuan tentang olahan yang sehat itu seperti apa, yang dipertahankan itu seperti apa. Dengan mengusung makanan sehat itu, diharapkan bahwa sekolah ini nanti memiliki orang-orang yang sehat. Setidaknya kita memiliki tubuh yang imun, dan kalau tubuh kita imun ini, maka sebagai protek terhadap datangnya penyakit dari kuman seperti virus dan bakteri. Nah, mungkin ini sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan kegiatan EHT ini melalui sosialisasi makanan sehatnya akan memberikan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana tentang makanan sehat itu bagi kita semua. Terima kasih, selamat datang saya lagi sebuah Banjarmasin. Selamat mengikuti EHT. Kemudian ini beri saya berikan sebagai sambutan. Mudah-mudahan kegiatan EHT ini bisa berlangsung lancar dan sukses hingga akhir. Kami hormati Pak Andes pada waktu di ATC, para sumber dari Badan Besar Pengawas Obat, dan ibu-ibu sekalian peserta IHT yang merupakan sekolah imbas di sekitar SMA Negeri 10 Banjarmasin. Puji dan syukur tentunya tidak-hentinya selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan dan karunia-Nya. Alhamdulillah kepada ibu semua. Kita pada pagi hari ini hadir di ruangan ini dalam rangkaian kegiatan sosialisasi tentang tanaman obat keluarga dan makanan sehat. Salawat dan salam selalu tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan salah satu alternatif kerjasama antara SMA Negeri 10 dengan kementerian, ya Pak, dari kementerian mengambil kegiatan ekskul, ya, ekskul
ekskul tentang tanaman obat keluarga dan sosialisasi mengenai makanan sehat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira pilihan SMA 10 tentang aktivitas yang akan dilakukan ini adalah salah satu pilihan yang menurut saya ini sangat tepat, dan bukan hanya sangat tepat ya. Ini saya pikir adalah suatu pilihan yang sangat strategis Bapak dan Ibu sekalian, di tengah kondisi kita yang setiap hari kepala kita ini adalah apakah kita ini tetap selalu sehat, karena banyak rekan-rekan kita di luar di sana yang sekarang harus menginap di rumah sakit. Nah, kondisi ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, selain terkait dengan kondisi kita sekarang, tetapi juga terkait dengan kondisi bagaimana peserta didik di sekolah perkotaan. Bapak Ibu sekalian, kita sadar bahwa paradigma berpikir anak-anak kita sekarang itu sudah sangat jauh, dan bahkan saking sangat jauhnya itu lupa akan kembali ke alam lingkungannya. Sehingga anak-anakku sekalian kalau ditanya besok mau jadi apa, pasti rata-rata akan menjawab menjadi YouTuber. Ya Bapak dan Ibu, mau sekolah, kalau mau kuliah nanti kuliahnya di bidang IT. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang mengurus makan kita nanti? Sementara pertanian bukan menjadi lirik Bapak. Jadi tidak dilirik Bapak dan Ibu. Adakah anak-anak kita yang kalau ditanya untuk kembali untuk ke alam, misalnya menyiapkan makanan, bertanam padi, bercocok tanam dan sebagainya? Saya kira dari 100 orang itu syukur kalau ada 1 orang yang mengatakan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita jawab Bapak dan Ibu. Persoalan ini persoalan besar di antara 10 tahun ke depan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka kita akan berbicara tentang 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, salah satu solusi yang diambil paling tidak hari ini sekolah mencoba mengenalkan kembali alam lingkungan, bahwa obat-obatan tanaman-tanaman sehat itu sebenarnya ada di lingkungan kita. Betapa nikmatnya Bapak dan Ibu ketika seorang anak itu bisa menanam 1 pohon saja, misalnya tanaman obat-obatan. Ketika dia mencermati pertumbuhannya, maka akan tumbuhlah di sini nilai-nilai karakter yang akan dibangunnya. Bukan hanya nilai-nilai karakter Bapak Ibu, ada 2 hal yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah nilai-nilai karakter. Karakter itu kalau kita terjemah bisa menjadi 2, karakter moral dan karakter kinerja. Apakah melalui dengan menanam tanaman obat ini bisa menumbuhkan karakter kinerja? Saya kira sangat signifikan, akan sangat berpengaruh. Apakah dia nantinya merawat tanamannya itu dengan baik, rajin, mengasihi air dan seterusnya. Kemudian adakah kompetensi yang bisa kita bangun melalui gerakan tanaman sehat ini? Tentu juga sangat banyak. Misalkan Bapak dan Ibu, karakter apa yang bisa kita bangun, kompetensi apa yang bisa kita bangun? Yang pertama adalah berpikir kritis. Apakah dengan menanam tanaman itu anak tidak akan berpikir kritis? Ternyata tidak. Saya yakin Bapak dan Ibu dia akan berpikir, kenapa tanaman yang satu itu tumbuhnya subur, yang satunya lagi tidak? Itu kan nanti akan terbangun cara berpikir kritis. Apakah yang satu ini harus diberi pupuk, pupuknya seberapa besar? Maka dia nanti akan bergerilya bagaimana cara memberi pupuk atas tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Dia bergerilya kemana-mana. Dia akan lihat YouTube, dia tanya pada Mbak Google dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan berpikir kreatif. Kemudian ketika dia bertanya, dia akan ketika dia mencoba mengkomunikasikan mengapa tanaman saya ini ternyata tumbuhnya subur dan yang satunya nanti tidak subur, misalkan seperti itu. Tentu dia akan bertanya kepada teman-teman di sekitarnya. Dia akan saling berkompetensi, nanti melihat Bapak dan Ibu mengapa. Berarti dia akan mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapinya. Berarti sudah ada 3 K. Yang terakhir adalah dia akan berkolaborasi satu sama lain. 4 K ini adalah penunjang kunci sukses seorang anak. Yang pertama tadi saya katakan adalah karakter. Yang kedua adalah kompetensi. Kalau 2 hal ini sudah saja, ini syarat awal untuk menjadi sukses.
Karena untuk sukses seorang anak itu ada 3 jalur yang disediakan oleh pemerintah. Pertama, intrakurikuler. Taruhlah kita di sekolah pinggiran seperti SMA 10, intrakurikulernya kegiatan di dalam kelasnya mungkin masih terhambat, mungkin. Tapi kita akan keluar masuk jalur yang kedua, kurikuler. Kurikuler barangkali tugas-tugas yang diberikan semacam sampel-sampel proyek belum maksimal. Ini adalah salah satu kegiatan kurikuler. Nah, sekarang sekolah memfasilitasi yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ini pilihan. Sehingga Bapak dan Ibu, kegiatan baik itu intra, kemudian kurikulernya, kemudian ekstrakurikulernya, ini berjalan secara seimbang. Memang Bapak dan Ibu suatu pilihan yang sangat berat. Kalau ketiga-tiga ini berjalan dengan baik, saya yakin dimanapun anak-anak itu sekolah, maka kebutuhan atas 3 hal ini sudah terfasilitasi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 10 yang sudah bekerjasama dengan pihak kementerian, mengambil solusi, mengambil cara untuk membangun sukses seorang anak melalui paling tidak 2 hal. Satu hal lagi yang bisa saya sampaikan, bahwa salah satu kunci sukses anak itu ada di kemampuan literasinya. Nah, bisakah ini berkorelasi dengan tanaman? Saya kira ini juga suatu hal yang bisa dikembangkan. Dia nanti akan meliterasi, kemampuan literasinya, kemampuan wawasannya akan diuji. Yang pertama adalah literasi hitung. Dia akan berhitung berapa besar, berapa banyak yang biaya keluarkan. Ini kan latihan-latihan. Ya, literasi hitung, literasi baca, kemudian literasi budaya kita seperti apa, dan terakhir adalah literasi teknologi. Nah, kalau 3 hal ini bisa dikembangkan terus-menerus dengan satu cara, ini saya yakin ke depannya akan tumbuh nanti anak-anak kita yang benar-benar memiliki kompetensi melalui cara lain. Tidak hanya di dalam kelas. Bapak dan Ibu, kita kadang terlena bahwa untuk meningkatkan kompetensi itu hanya di dalam kelas. Tidak, Bapak dan Ibu, kita harus expand keluar. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan, bukan hanya sebagai pilihan yang tepat, tapi juga strategi yang sangat tepat. Mudah-mudahan ini adalah menjadi harapan kita bersama. Saya kira demikian dari saya. Dan terakhir, karena permohonan untuk membuka acara ini dari saya juga meminta memohon kembali, memohon kepada Kepala SMA Negeri 10 untuk membuka acara ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan IHT atau ya in-house training, sosialisasi makanan sehat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Fajar Wahidi APT, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, pada hari ini Kamis 19 November 2020 dibuka SMA Negeri 10 Banjarmasin. Acara berikutnya itu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami silakan kepada Bapak Abdullah SPHI SPDI untuk memimpin doa. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama berdoa untuk acara kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan sesuatu kepada kita semua atas apa yang kita kerjakan pada hari ini, dan mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jism wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab wa amana minal 'adzab wa nasiban minal jannah
warzuqna nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna Allahumma qdubis salamah والصحة والعافية علينا وعليهم وعلى عبيدك الحجاج والبزاد والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من المسلمين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejak tahun 2011. Mudah-mudahan dengan saya melihat dengan inisiatif Bapak Kepala tadi, dengan beberapa sekolah yang terimbas, itu ada keinginan ataupun motivasi untuk ikut ke situ. Memang betul tadi disinggung itu akan banyak terkait dengan ekskul yang PMR, karena tujuan program Piagam Bintang Keamanan Kantin Sekolah itu adalah untuk istilahnya mensosialisasikan atau mendorong kemandirian sekolah dalam menerapkan kesehatan ataupun kantin sekolah, kantin yang sehat untuk mendukung sekolah sehat. Tujuannya adalah mendorong kemandirian. Berarti mau nggak mau itu adalah dari komunitasnya, masukan dari kita. Jadi Piagam Bintang itu bukan kayak lomba, ada lomba yang adiwiyata, itu tidak, tapi itu adalah bentuk apresiasi kami bahwa sekolah tersebut telah melakukan kegiatan keamanan kantin di sekolah. Tentunya syaratnya adalah punya kantin. Kalau tidak punya kantin ya nggak bisa, karena sebetulnya Piagam Bintang ini sudah dilakukan sejak tahun 2011. Tetapi waktu itu masih dibatasi untuk SD. Kita masih di SD. Sampai baru tahun kemarin diperluas. Tidak hanya SD, tapi SMP, ada SMA, perwakilannya ada. Nah, yang tahun kemarin 2019 ada 8 yang di Banjarmasin yang sudah mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Kantin Sekolah. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini ada yang terpacu ingin monggo nanti. Alhamdulillah itu kita akan mendorong untuk itu. Dan kalau saya lihat ada sedikit penyederhanaan tentang istilahnya step ataupun langkah-langkah untuk mendapatkannya. Tahun sebelum tahun 2019 panjang dan memang tidak bisa sekali jadi, memang harus kita pelan-pelan. Oke, mungkin saya ada beberapa hal, mohon izin saya untuk berdiri. Jadi Balai Besar BB POM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di pusat namanya Badan POM. Itu ada di Balai POM. Balai POM itu di tingkatnya provinsi. Jadi ada 33 provinsi. Di samping itu ada juga yang namanya regional Balai POM kota, tapi mewakili beberapa kota. Di Kalimantan Selatan ada 2, yaitu di Tanah Bumbu, itu mengcover wilayah Kota Baru dan Pakatan dan Batu Licin. Satu lagi di Amunte,
itu mengcover untuk Kabupaten Tabalong, kemudian HSU sama 1, 2 Balangan 3. Yang lain sisanya masih menjadi tanggung jawab dan wilayah kerja di tingkat provinsi, sehingga teman-teman yang ada di selatan utara itu cukup bisa melalui perwakilan-perwakilan yang di kota. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, karena ternyata melihat beragam bagaimana cara mengelola izinnya. Artinya itu kan legalitas, ya kan? Oke, padahal ini dikerjakannya kan sangat gampang, ya kan? Mungkin pakai bahan pengawet enggak? Enggak, hanya diperes dengan air tambah gula, di packing gini. Oke, ya. Nanti sebetulnya materinya ada di situ, tetapi langsung nanti ke sini sehingga prakteknya langsung ada, konteksnya ada. Di negara kita itu pangan dasarnya adalah di Undang-Undang Pangan. Nanti saya sambil ke sini. Nanti ini loncat saya sesuai Undang-Undang Pangan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen di sini. Nah, ini terkait di sini di Undang-Undang Pangan. Di dalam Undang-Undang Pangan itu ada istilah pangan segar, pangan olahan. Pangan segar, contoh gampangnya beras, jagung, kedelai, sayur lombok, ikan segar, masih hidup kan di sini banyak, daging sapi, daging ayam, itu adalah pangan segar. Pangan segar itu adalah yang belum diolah, bisa digunakan sebagai bahan baku. Nah, itu definisi pangan segar. Untuk pangan-pangan jenis demikian, perizinannya ada di kementerian yang terkait dengan produk tersebut. Kalau hasil pertanian, ya di pertanian. Kalau peternakan, ya di peternakan. Kalau hasil perikanan, ya di Kementerian Pertanian. Masih pangan segar, belum diolah. Tapi kalau kemudian ikan jadi dikaleng atau daging jadi sosis atau daging sapi jadi abon, beda lagi. Nah, itu kan sudah olah, isinya sama. Jamur merang kalau nggak salah, ada jamur apa itu sama. Pestisida ini kadang-kadang teman-teman kita lupa, atau mungkin juga ada yang disengaja, ada yang lupa. Kalau orang pertanian sudah menggariskan sebelum 1 minggu sebelum petik tidak boleh disemprot. Tapi kenyataannya setelah dipetik mau dijual baru direndam, ya. Beda lagi. Nah, itu yang kemudian perlu kita waspadai. Kemudian bahaya fisik, hindarinya bagaimana kalau mikrobiologi? Sebetulnya paling utama ya higiene sanitasi, kebersihan, baik diri kita, tempatnya, alatnya. Paling utama yang saya merah ini semua kan higiene sanitasi. Nah, memasak lebih dari 70, konsumsi selagi panas, menyimpan di bawah 5 atau di atas 60. Ini terkait dengan hidupnya mikrobiologi. Bahan makanan take over
obat dan bahan makanan. Nah, pertama saya ingin menanyakan ke Bapak. Saya pernah melihat Pak, kalau di pantai itu kadang-kadang 2 hari itu disemprot pakai baygon. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak, atau ada sudah izin bahwa itu boleh disemprot pakai baygon harus di apa namanya dijemur itu. Nah, yang kedua, kita sering di rumah kegiatan apa namanya di rumah, makanan yang mentah kan dengan masak otomatis katanya tadi di slide Bapak itu jangan didekatkan gitu. Nah, kita sering antara bahan makanan misal sayur atau ikan dan sebagainya masuk kulkas, kemudian makanan kita yang sudah masak juga masuk di situ. Apakah kulkas ini menghindari daripada bakteri dan sebagainya sehingga apa namanya baik yang mentah dan masak itu tidak tertular di sana? Yang kedua Pak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, konsumsi makanan atau minuman yang sumber awalnya itu sudah bermasalah. Misalnya begini, dari ikan itu sekarang kan sulit sekali kita mencari ikan yang betul-betul alami, apalagi kita tinggal di kota ini Pak. Patin, nila, itu pakannya kan pakan buatan. Kemudian sayur juga banyak yang menggunakan pestisida, herbisida dan lain-lain, pupuk kimia. Nah, kemudian lagi juga belum lagi makanan-makanan jadi yang semuanya ada pengawet, pewarna, pemanis buatan segala macam. Jadi kita ini mungkin di kota ini susah sekali mencari yang betul-betul alami. Barangkali di desa mungkin masih bisa karena mereka menanam sendiri, memasak sendiri. Nah, belum lagi dari segi pengolahannya, sehingga sering kita temukan banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang ini yang dulunya tidak ada bermunculan gitu. Akibat tadi sumber makanannya, cara pengolahannya, dan dari segi pengawet dan sebagainya. Sehingga harapan hidup orang di kota itu kan lebih pendek gitu daripada yang mungkin di desa atau negara-negara maju seperti Jepang. Mereka kan sudah tingkat kesadaran konsumsi makanan sehatnya itu sudah tinggi sekali. Nah, jadi kira-kira bagaimana ini kiat-kiat kita yang tinggal di kota ini dihindari? Tidak mungkin Pak, karena kita konsumsi memang harus beli seperti itu Pak. Kalau kita hari-hari makan haruan atau sapat aja kan muyak juga. Memang itu kan yang alaminya Pak ya. Ayam sekarang ayam ras segala macam. Kira-kira kiat-kiatnya dari segi pemilihan bahan, pengolahannya, sehingga kita itu bisa sehat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bahan pangan. Termasuk bahan pangan itu adalah sering digunakan dan sering juga menjadi kontroversi. Apa? Ya, penyedap rasa. Banyak yang kemudian berpendapat bahwa itu menyebabkan kanker macam-macam, tidak boleh digunakan. Kalau kami dari Balai POM, dari Badan POM, tidak. Karena apa? Itu belum ada penelitian yang valid. SMA? Yes! 10? Oke, SMA Negeri 10 Banjarmasin.